Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang kompetensi dasar dan indikator untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nisa Aulia MPD, kelas 3J Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Perkenalkan, nama saya Ayu Rani Wirma dengan NIM 204210294. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Lantas, apa perbedaan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar? Ialah kompetensi inti penyebaran antara muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan program studi sebagai upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Sedangkan kompetensi dasar ialah kemampuan peserta didik untuk bisa mencapai kompetensi inti. Demikianlah materi tentang kompetensi dasar dan indikator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Rizky dengan NIM 2042137. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kompetensi dasar. Tujuan kompetensi dasar mengacu pada aspek yang hendak dicapai di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif. 2. Mengasah bakat, minat, dan kemampuan. 3. Mengajarkan norma-norma untuk mempraktikkan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Memperbaiki sikap individu. Dari beberapa poin di atas, jelas bahwa tujuan kompetensi ini tidak hanya sebatas memahamkan peserta didik pada suatu materi. Lebih dari itu, bagaimana mereka bisa mengimplikasikan itu di kehidupan sehari-hari secara mahir dan tanggung jawab. Dan adapun fungsi dari kompetensi dasar adalah sebagai acuan untuk rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan tercapai tujuan pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan NIM 204210318 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen saat menyusun indikator. Indikator merupakan tanda yang menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kompetensi dasar bisa mengubah perilaku peserta didik yang dinilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah indikator ini karena pengembangannya bisa dilakukan sampai pada tingkat satuan pendidikan. Adapun komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator adalah sebagai berikut. 1. Penjabaran indikator harus mengacu pada KD. 2. Rumusan indikator harus memuat kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati. Adapun kata kerja operasional yang bisa digunakan harus sesuai dengan tingkat levelnya, apakah itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. A. Level kognitif. Level ini meliputi pengetahuan, contohnya menyebutkan, menuliskan, menyatakan, dan sebagainya. 2. Pemahaman, contohnya menerjemahkan, mengubah, menguraikan, dan sebagainya. 3. Aplikasi, contohnya menggunakan, mengoperasikan, menguraikan, dan sebagainya. 4. Sintesis, contohnya merancang, menerapkan, merencanakan, merumuskan, dan sebagainya. Selanjutnya evaluasi, contohnya menafsirkan, mengkritisi, dan sebagainya. B. Level afektif. Level ini meliputi menerima, contohnya memilih, bertanya, mengikuti, dan sebagainya. Selanjutnya merespon, contohnya mengonfirmasi, menjawab, membaca, dan sebagainya. Selanjutnya menanamkan nilai, contohnya mengundang, menginisiasi, melibatkan, dan sebagainya. Selanjutnya mengorganisasi, contohnya menyatukan, menyusun, dan sebagainya. Selanjutnya karakterisasi, contohnya mempertahankan prinsip. C. Level psikomotorik.
Level ini meliputi pengamatan, contohnya mengamati proses, memberi perhatian pada sesuatu dan sebagainya. Selanjutnya meniru, contohnya mengubah, membangun kembali, melatih dan sebagainya. Selanjutnya pembiasaan. Contoh pembiasaan ini sikap positif. Contohnya membiasakan sikap positif dan mempertahankannya. Selanjutnya penyesuaian. Contohnya menyesuaikan, mengembangkan dan menerapkan model. 3. Indikator harus menjadi acuan guru dalam menyusun alat penilaian. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Primasela dengan NIM 204210309. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses analisis. Untuk menganalisis suatu kompetensi dasar, tentu tidak bisa dilakukan secara instan dan terburu-buru, melainkan harus dilakukan secara sistematis, detail, efektif, dan tepat sasaran. Untuk itulah analisis dilakukan secara beberapa proses berikut. Yang pertama yaitu analisis tugas. Yang kedua, pola analisis. Yang ketiga, research atau penelitian. Yang keempat, expert judgment. Yang kelima, individual group interview data. Dan yang terakhir yaitu role play. Sekian, terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Sri Handayani dengan NIM 204210299. Baiklah, saya di sini akan memperjelas materi pengkajian kompetensi dasar. Dalam pengajian, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, proses penyusunan urutan tidak harus sesuai urutan pada kompetisi inti. Kemudian yang kedua, kompetisi dasar harus bisa mencapai kompetisi inti baik dalam maupun antar mata pelajaran. Yang ketiga, rumusannya ada yang bersifat operasional maupun non-operasional. Baiklah, itu saja materi pengkajian kompetensi dasar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Epranda dengan NIM 204210291. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah menyusun kompetensi dasar. Adapun langkah-langkah menyusunnya adalah sebagai berikut, yaitu membuat penjabaran kompetensi dasar yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yaitu selanjutnya menuliskan rumusannya, melakukan pengkajian, gunakan identifikasi indikator yang tepat, lalu merumuskan indikator tanpa melihat urutannya. Selanjutnya melakukan pengkajian ulang terhadap indikator, apakah sudah siap mempresentasikannya. Kompetensi dasar yang ada, jika ada indikator yang lewat, Bapak atau Ibu bisa menambahkannya asalkan masih relevan. Selanjutnya melakukan pengecekan terhadap keakuratan indikator, barulah Bapak atau Ibu bisa mengurutkan sesuai urutan yang berlaku.